kamu kenapa sih nggak tumbuh? Padahal kamu bagus. Kalau kamu bagus, nanti kita kan bisa jual. Oh, gitu ya. Oh, Ya, selamat datang, selamat siang. monggo perkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub dari Bogor yang bertempatan di Kampung Dramaga, Kecamatan Dramaga ya. Awalnya ini Mas Ayub ini sebagai apa usahanya? Oh, sebagai bidang tanaman, itu jual beli tanaman itu. Tanaman hias, Ya, tanaman hias, arwid ya. jual beli, budidaya, Ekspor juga. jarang-jarang sih. Tapi ada kadang-kadang. Kadang-kadang Tapi kebanyakan sih di lokal. lokal ya. Ya, di lokal. Awal mula dan motivasi Mas Ayub untuk budidaya tanaman hias ini bisa diceritain nggak awal mulanya tertarik sama tanaman hias? Oh iya, Apa yang bikin Ah. Mas Ayub itu akhirnya mutusin buat budidaya tanaman hias? mulai saya dari tahun 2021. Waktu itu ini apa ya? Satu kerjaan. Suka tanaman tuh yang 4 orang. Nah, saya ikut awal mula suka tanaman itu ikut ngebolang kalau nggak salah. Oh, Apa kan ngebolang? Nah, ya, itu ya. ya hunting, naik ke pegunungan, pas nyari-nyari katanya sih zaman-zaman parigata gitu ya. Nah, saya ikut berempat kalau nggak salah itu kemana ya? Daerah Bogor, Pongkor, Oh, Gunung Pongkor. Sebelumnya punya pengalaman di bidang pertanian atau budidaya tanaman hias lain atau enggak? Sebelum Belum, pernah. sama sekali belum. Berarti ini memang awal dan apa ya? Benar awal mula. Awal mula, karena ketertarikan saya bisnis di tanaman itu penjualannya. Oh, penjualannya. Nah, Modal menarik. awalnya itu yang tanpa modal saya, tanpa modal. tanpa modal. Boleh diceritain nggak? Nah, Awal mula itu tanpa modal bisa sampai sebesar ini. ya, karena saya menyukai tanaman, awal itu saya ngebolang, dari situ saya mulai suka tanaman, Kumpulin uang juga ya. kumpulin uang. Waktu naik gunung loh, nyari tanaman, saya nemu satu namanya itu Homalomena, yang parigata. Oh, Malomena. Iya, waktu itu kan Tanaman mahal. ada di alam Indonesia juga. Indonesia, tentunya di Bogor. Terus diperbanyak di budidaya. Enggak bukan. Saya jual waktu itu di Facebook nih, satu tanaman yang parigata. Banyak orang yang komen, minta selok. Nah, di situ saya ngejual kalau nggak salah harganya 3 juta. Kan tanpa modal itu. Dari tangkapan alam. Iya, hanya modalnya uang bensin sama rokok aja gitu. Oh, gitu. Saya posting di Facebook, ada yang minat, lucu pokoknya. Malam-malam dia datang bawa mobil, bawa pizza ke rumah saya. Itu kontan dibayar 3 juta. Oh, dan 3 itu juta. Jadi Tanpa dibayar. Tanpa dibayar. modal gitu ya. Iya, tanpa dinego itu. Terus Nah, tantangan dan kesulitan apa yang dihadapin sama Mas Ayub ketika budidaya tanamannya, penjualan dan lain-lain sebagainya? kalau soal rugi mah itu pasti ya. Oh, rugi. Iya. Kalau soal rugi itu pasti, namanya intinya sih saya usaha kayak gini tanpa modal. Jadi tantangannya, Heeh. kerugiannya itu biasanya ditimbulkan karena faktor apa? Faktor apa ya? Faktor alam mungkin atau kematian atau gimana? Oh iya, betul. Kalau namanya mati tanaman itu hal yang wajar gitu. Oh, jenis tanaman hias yang pertama kali dibudidaya ini tuh berarti Homalomena. Homalomena, iya Homalomena. Waktu itu Hasil saya dijual langsung terus budidaya juga. uang yang 3 juta kan saya beliin tuh tanaman. Beliin tanaman sejenis aglo. Dulu aglo saya menyukai banget aglo. Aglonema. Penjualannya ya lancar banget pokoknya. Pergantian tahun terus saya mulai menyukai philodendron, kayak Skindapsus nih. Skindapsus kayak begini kan di pegunungan banyak, saya ngambil tuh yang ijo-ijoan tapi laku. Ini untuk ekspor juga ya. Ekspor bisa, semua tanaman ekspor bisa. Nah, Proses budidaya dan pengembangan usahanya itu kayak gimana, Mas? diperbanyak sih. Diperbanyak. Iya, Dari diperbanyak. satu jenis diperbanyak. Dari satu jenis diperbanyak, dipotong, akhirnya jadi banyak. Karena kesabaran sih ya pasti harus punya kesabaran juga sih. Kalau perawatan susah nggak, Mas? Enggak susah. Paling enak kalau bisnis tanaman itu paling enak cuman media, siram, si pagi, siang atau enggak sore gitu, malam juga bisa.
Tapi nggak setiap hari disiramnya. Enggak, seminggu paling 3 kali gitu. Oh, kirain saya sehari itu bisa 5 kali. Oh, enggak. Harus basah terus. Itu salah satu kegagalan pemula untuk pelihara tanamannya, salah satunya itu ya. Betul, betul. Karena orang itu terlalu menyukai, akhirnya dia disayang-sayang banget. Akhirnya malah jadi mati. Akhirnya ya kan karena seperti manusia aja, kalau kita kebanyakan minum kembung kan. Iya, karena kurang pengetahuan juga mungkin ya. Maklum ya kalau namanya masih pemula. Betul. Ya. Pernah ngalamin gagal panen nggak? Oh, pernah. Pernah ya. Karena itu musim panas, bukan ini ya. Karena bukan masalah media, karena musim panas. Karena kan kalau tanaman itu dia rentan karena dengan panas. Yang satu itu jangan taruh yang tempat panas banget. Suhu idealnya berapa? 30 atau berapa? Bahati. 30 mungkin ya. 30 ya. 30 masih ideal ya, masih dalam angka toleransi ya. Ya intinya ada panas, ada dingin aja gitu. Pencahayaan juga perlu sebetulnya. Perlu banget itu, pencahayaan perlu Dan banget. kelembaban juga. Ya. Nah, bisnis tanaman ini saya benar-benar Cara menjiwai. Ya. pengembangannya Mas, tanamannya sini penjualannya mungkin melalui mulut ke mulut atau di media sosial. Di media sosial. Salah satunya media sosialnya, cara penjualannya itu apa? Instagram. Pemasarannya? Instagram, Facebook. Awalnya sih posting-posting terus di Facebook nyari pelanggan, kan semuanya masuk ke WA. Kalau sudah terpasang di nomor WA, kita pasang di nomor WA aja, banyak yang minat gitu. Oh, lama-lama terbentuk ya relasi. dan komunitasnya ya. Iya, komunitasnya ada gitu. Masuk ke grup, posting di grup, banyak yang Strategi beli. pemasarannya biasa berarti posting-posting aja. Posting-posting aja sih. Posting-posting aja. Terus gimana cara Mas membangun hubungan baik sama para pelanggan? Jujur aja. Oh, Kita harus jujur jualan ya. Kita harus penjualan yang jujur. Misalkan tanaman kayak gini, harganya segini, medianya segini, juga kita harus perlu diberitahu kepada pelanggan kita. Oh, Biar salah satu bentuk pengembangan usaha Mas itu yang lain di budidaya tanamannya tuh misalkan bikin pot custom kah, pupuk organik, racikan sendiri, atau dekorasi tanaman, hajatan, pesta, party, itu Mas lakuin juga atau cuma sekedar tanaman ini aja? kalau misalkan sih kayak begitu, saya paling bisa vertical garden. Oh, vertical garden iya. gitu ya. Desain-desain gitu ya. Desain-desain yang di kafe, di taman gitu. Perumahan-perumahan ya. Nah, pengelolaan keuangannya Mas Ayub ini gimana? Kalau itu mah tergantung kepribadian. Iya, nggak terlalu. Intinya terlalu dipusingin ya. Nggak terlalu dipusingin. Itu mah kepribadian kita sendiri masing-masing. Selagi hidupnya normal-normal aja, nggak konsumsi. Nah, Allah, betul. ada lebihnya ya. Ada lebihnya kita simpan aja. Tantangan terbesarnya budidaya tanamannya apa Mas? Ya karena itu tanaman hama sama cuaca. Nah, sekarang ini yang jenis tanamannya apa aja yang Mas Ayub budidayakan? Apa aja sih? Seperti Echinarsus, Philodendron, Anthurium, sejenisnya aja lah, tanaman aroid. Oh, tanaman aroid. Iya. Yang gitu. Sekarang lagi hit itu jenis tanaman apa Mas? Boleh di Anthurium, Anthurium yang bervarigata gitu. Ada nih salah satunya nih. Nah seperti ini nih, ini mahal banget ini. Anthurium apa sih namanya? Magna varigata lah. Magna varigata. Magna varigata ya. Ini satu pot ini kalau boleh tahu harganya berapa Mas? Ini satu potnya saya jual sih sekitar 4 jutaan. 4 jutaan? Iya. Satu pot begini? Satu pot begini 4 juta. Ini jenisnya maksudnya apa? Ini jenisnya Anthurium, kuping gajah. Oh, ternyata kuping gajah itu Anthurium. Anthurium juga. Saya baru tahu ya. Nah, ternyata kuping gajah itu. Yang bikin menarik dan mahalnya itu corak varigatanya nih. Corak motif varigata itu ya. Iya, ini kadang-kadang kan orang-orang yang nggak tahu itu jual harga segitu kurang masuk akal juga gitu, yang orang nggak tahu. Boleh dideketin ke sini nggak Pak? Oh, lihat nih. Tuh. Iya, jadi dia itu ada motif-motif kuning putihnya gitu ya. Nah, kuning, putih yang bervarigata. Ada juga yang warna pink gitu, tapi saya nggak punya. Oh, jadi kalau yang jenis normalnya itu harusnya hijau ya, Mas? Nah, jenisnya hijau. Kayak begini nih, ini normal biasa gitu. Ini hybridan terbaru ini. Oh, jenis ini kisaran harga berapa? Ini 150.000 lah. Oh, 150.000. Iya. Oh, berarti jauh beda ya? Jauh beda. Harga yang normal dengan yang varigata ya? Betul, jauh beda. Keunikannya itu kalau yang ini ada varigatanya, kalau yang ini kan biasa. Oh gitu. Iya. Saya ngerti. Bisa dibedain kan. Nah, makanya kalau harganya mahal ini karena motifnya begini. Oh.
iya. Orang itu menarik. Varigata ini tentu bukan hal yang mudah ya. Dan Oh bukan, bukan. Itu terutama sih ini kuasa Allah ya. Oh iya. Iya, kuasa Allah. Kita nggak bisa bikin yang begini-begini. Paling kita punya hibridan yang bervarigata, nanti kita silangin ke yang lain gitu. Itu juga karena ada yang jadi, ada enggak gitu. Ini silangan sendiri atau silangan orang lain, Mas? Ini orang lain. Oh, silangan orang lain. Iya, karena saya nggak punya indukannya yang bervarigata. Karena saya ini pengen perbesar, siapa tahu nanti seperti mereka gitu. Cara perbanyakan jenis ini itu melalui biji atau stek atau cangkok? Biji, terutama biji sih bagus ya kalau kita punya induknya. Kalau kita nggak punya, paling kita potong-potong aja. Oh, dipotong-potong Iya. aja. Diperbanyak yang begitu. Oh. Ya, ya, ya. Cara Mas Ayub menghadapi persaingan di pasar tanaman hias ini kayak gimana? Maksudnya pelaku yang lain itu makin banyak atau gimana? Makin banyak. Makin banyak. Makin banyak, tapi kita fair-fairan saja lah. Namanya manusia, namanya orang-orang gitu ya kan pengen berbisnis juga sama ya. Oh, Intinya kita, persaingan juga ketat. iya, intinya kita nggak ada kata larang atau apa gitu. Itu hukum ekonomi lah ya. Betul, karena itu usaha, nggak ada komunitasnya, nggak ada. Nggak ada apa ya? Nggak ada komunitas khusus buat jual tanaman, kita nggak ada, siapa aja boleh gitu. Oh, siapa aja boleh. Iya. Oh, gitu. Ah. Menurut Mas Ayub, kunci kesuksesan utama dalam budidaya tanaman hias dari nol sampai bisa sukses sekarang itu dari nol tanpa modal. Coba ceritain, Mas. Kesabaran. Pertama kita jual yang 3 juta itu Homalomena, kita beliin ke tanaman yang lain, kita perbanyak yang perlu kita dijual, kita beliin lagi ke tanaman, pokoknya sampai banyak segitu aja terus. Ada tips gak, saran nih buat anak-anak muda yang pengen terjun di dunia budidaya tanaman hias ini? Nggak sulit sebenarnya. Nggak sulit ya? Nggak sulit. Pelajari, ngikutin orang-orang yang suka di tanaman, pokoknya ngikutin aja. Tetap Kita ada permintaan pasar luar juga ya? perlu, ya pasti, ya. Intinya kita mengikuti orang-orang yang suka tanaman ya. Nanti juga tahu sendirilah kayak gimana. Dengan kata lain artinya kita harus sayang dulu sama tanaman ya. Nah, itu perlu satu. Sama kata sayang. Nah, tanaman juga ini perlu kita sayang-sayang. Misalkan nih tanaman ada yang satu nih, ya, nggak tumbuh. Kamu kenapa sih nggak tumbuh? Padahal kamu bagus. Kalau kamu bagus, nanti kita kan bisa jual. Oh, gitu ya. Oh, jadi tanaman juga dia mendoakan kita ya. Betul. Ketika kita menyayangi mereka, dia akan berbakti kalau kita. berbakti Iya. ya. Seperti gitu ya. bahasanya seperti itulah. Kurang lebih. Berarti untuk anak muda ini jangan ragu untuk ngembangin jangan. potensi di dunia tanaman. Jangan. Selagi itu menghasilkan, nggak susah, nggak sulit. Seperti saya ini tanpa modal awalnya, ya alhamdulillah seperti inilah. Oh iya, pertanyaan terakhir Mas Ayub, sekarang ini omset harian, mingguan atau bulanan itu kira-kira di angka berapa? Kalau kita kumpulin hitungnya sih kalau penjualan seminggu atau sebulan, Untuk harian 1 juta ada? oh enggak, Enggak ya, Enggak. belum ya. belum. Paling Kalau besar generalisir dalam 1 bulan, angkanya itu 5 juta kah, 10 juta kah, 15 paling banyak gitu ya kalau kita rajin menyimpannya karena nggak ada keperluan yang lain. Bisa kita karena penjualannya rame bisa mencapai 5 juta lah satu bulan. 1 Kita bulan. simpan. Bersih. Iya, iya bersih. Oh, ini angka yang rasional ya. Rasional. Nggak dibuat-buat. Nggak dibuat-buat. Hero dapat. Enggak. Intinya kerajinan kita, nggak punya utang kemana-mana, itu aja. Pokoknya kerjain apa yang bisa dikerjain. Betul. Karena ketakutan orang kadang-kadang dalam usaha ini, kadang ketakutan orang-orang itu Bahkan kalau aja ya Mas. iya, bahkan kalau tanaman itu santai, kita bisa nyari kerjaan yang lain. Intinya kegagalan terbesar manusia itu karena kita takut memulai. Oh, betul. Buat hari ini itu sangat bagus. Ya, intinya kegagalan terbesar manusia itu Ya, di saat dia takut untuk memulai. betul. Keberanian lah. Ya, inspiratif banget. Oke. Ya, mungkin cukup ya kali ini pertemuan dengan Mas Ayub. Terima kasih banyak, sangat menginspirasi sekali ya. Sama-sama. Ya, makasih banyak Mas Ayub. Terima kasih juga untuk sudah mengunjungi tempat saya. Terima kasih.